Cek satu dulu. Cek. Ya shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom, berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa, untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya rasa bukan buat Tuhan yang luar biasa, belum mantap. Berikan sekali lagi beri tepuk tangan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kenapa? Karena kita tahu dari cara kita bertepuk tangan pun Tuhan nilai, saudara. Jangan bilang enggak loh, Tuhan nilai. Bagaimana dengan hidup kita untuk datang ke tempat ini? Kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini buat setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kalau kami pada pagi hari ini masih bisa datang ke tempat ini untuk kami beribadah, untuk berjumpa dengan Engkau ya Bapak secara pribadi. Tuhan berkati ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati siapapun yang hadir, berikan pelayanan Tuhan yang hadir Tuhan, berkati ya Bapak, sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau masuk ke dalam hati kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan telah lahir untuk setiap kita, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pada pagi hari ini untuk Tuhan, amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Kita mengatakan Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Katakan sekali lagi, lebih semangat lagi Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Kita mau katakan Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia.
Dia itu selamat kami. Katakan, Dia Yesus Tuhan kami, Juru Selamat. Katakan, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Amin. Kami syukur Tuhan bahwa Engkau lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Katakan, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus anak kami, Sang Penebus Juru. Yuk, pemain musik memuji Tuhan pada pagi hari ini. Bisa setiap kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita percaya setiap saudara dan saya di pada hari ini membuka setiap hati kita untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Kita menyanyikan lagu ini lebih lagi. Katakan, Dia lahir untuk kami. Mari lebih semangat lagi saudara. Dia lahir untuk kami. Dia, amin. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Raja di atas segala. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Katakan sekali lagi, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Tiga sorak-sorai untuk Tuhan. Kita percaya Yesus adalah jalan kebenaran buat kita. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Kita mengatakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran dan jalan. Keselamatan. Katakan sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, lebih lagi jemaat Tuhan, lebih meriah lagi. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, aku jalan kebenaran, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Katakan, aku percaya. Katakan, glory, haleluya. Lebih meriah lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan, di dalam namanya. Di dalam
dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Kita percaya dalam nama Tuhan dan keselamatan. Amin. Amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Mari kita mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, keadaan apapun, kita percaya hanya ada Tuhan Yesus. Ini penolong bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Kami syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Nyanyikan lagu ini dari awal, saat ku berjalan. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersertaku, bersamaku. Katakan Kau lebih tahu, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang, katakan lebih lagi, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita boleh nyanyi lagu ini dari awal. Saat ku berjalan, katakan kasih-Mu, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan ku berserah dan ku percaya. Katakan hanya Yesus. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Kau lebih tahu, setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang katakan lebih lagi. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lebih lagi. Kalau bintang yang terbaik bagiku. Yes Tuhan, kami tahu Tuhan Kau yang lebih tahu dan lebih sanggup atas setiap hidup kami. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang, katakan lebih lagi, setia. Kalau bintang, yes Tuhan, Kau lebih sanggup memulihkan setiap hidup kami ya Bapak. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan lebih lagi. Kalau bintang yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Dengan hamba ya. Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami di saat kami tidak berdaya. Ketika kami diperhadapkan pada begitu banyak permasalahan yang ada di hadapan kami. Ketika ada orang-orang yang mengecewakan hati kami. Ketika ada orang-orang yang menyakiti hati kami. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Ketika ada orang-orang meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan bahwa dalam kehidupan kami hanya Engkau yang bisa kami andalkan. Sebab Engkau Allah, Engkaulah penolong kami yang setia. Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Ajar kami mengerti, ajar kami tahu Tuhan bahwa harapan kami hanya Engkau, kerinduan kami hanya Engkau. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami pada saat siang hari ini, hati kami terpaut kepada Engkau saja, kepada kebenaran firman Tuhan yang sanggup untuk mengubahkan hidup kami. Ini kami Tuhan, ini kami hamba-Mu Tuhan. Kami rindu supaya Engkau sendiri yang sanggup untuk menghibur kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk mendidik dan mengajar kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Perigi. Dan urapi setiap jemaat-Mu dengan urapan yang sama seperti ketika hamba-Mu mempersiapkan dan merenungkan firman Tuhan ini.
Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang hadir di tengah-tengah kita dalam ibadah pada saat ini. Baik, saya ingin membagikan kepada setiap kita renungan firman Tuhan dari ayat firman Tuhan yang kata orang ini legend, saudara. Ya. Kenapa legend? Karena ini adalah ayat firman Tuhan yang pasti menjadi favorit, pasti mengingatkan keberadaan setiap kita bagaimana Tuhan itu adalah penolong yang setia dalam hidup kita. Ya. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Nanti saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara semua membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya. Tuhan adalah gembala, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Iya, puji Tuhan, saudara-saudara, ini adalah mazmur dari seorang raja yang bernama Raja, siapa saudaraku? Raja Daud. Ya. Karena ayat yang pertama jelas sekali di sana dikatakan adalah Mazmur Daud. Ya. Daud adalah seorang raja yang memimpin Israel di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Ya. Ketika zaman Daud inilah maka kerajaan Israel menjadi kerajaan yang sifatnya teokrasi, di mana Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang menyertai mereka, sehingga saudara-saudaraku, kerajaan Daud, kerajaan Israel pada saat Daud menjadi raja, menjadi kerajaan yang luar biasa kokoh, mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Bahkan semua orang takut dan gemetar kepada bangsa Israel. Kenapa ini bisa terjadi, saudara-saudara? Karena dipimpin oleh seorang raja yang dekat dengan Tuhan. Seorang raja yang hatinya melekat kepada Tuhan. Seorang raja yang mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Seorang raja yang mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah bagiannya. Jika Tuhan itu bersama dengan dia, maka itu sudah cukup. Maka yang terjadi, Tuhan menyertai Daud. Tuhan mengurapi Daud. Apapun yang Daud lakukan di masa pemerintahannya, saudara, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan Tuhan menjadi gembala yang agung bagi Daud dan bagi Israel. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sebelum menjadi raja, saudara,
Sebelum menjadi raja, Daud ini pekerjaannya adalah gembala. Gembala itu pekerjaannya adalah menuntun kambing domba, menuntun domba-dombanya ke tempat yang baik, ke tempat yang tenang, ke tempat yang penuh dengan makanan, ke tempat di mana serigala ataupun singa tidak akan menyerang mereka. Kalaupun singa ataupun beruang ataupun harimau menyerang mereka, gembala tahu tugasnya untuk mengamankan domba-dombanya. Dan itulah pekerjaan Daud yang seringkali harus berhadapan dengan singa dan beruang untuk memelihara domba-dombanya. Padahal kalau saudara tahu dari 1 Samuel saudara, 1 Samuel mungkin ayat 15 atau 14, 16 saudara baca, Daud itu hanya memelihara domba-domba ayahnya. Jumlahnya itu hanya 2 atau 3 ekor. Tetapi ketika memelihara domba ayahnya yang jumlahnya 2 atau 3 ekor itu, Daud rela bertarung dengan singa, dengan beruang saudara. Karena memang itu tugasnya yang adalah seorang gembala. Jadi Daud tahu persis bagaimana kehidupan seorang gembala. Daud menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala dalam kesehariannya sebelum dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Di mana Tuhan selalu menyertainya. Tuhan selalu menjaganya. Persis seperti dia menjaga domba-dombanya. Tuhan selalu menolongnya persis sama seperti Daud menolong domba-dombanya ketika domba-dombanya itu berada di dalam bahaya. Jadi Daud menyadari, Daud merasa bahwa Tuhan itu seperti gembalanya. Seorang gembala yang bertanggung jawab, yang memberi makan domba-dombanya dengan tekun, menjaga mereka dari mara bahaya dan tidak membiarkan domba-dombanya tersesat. Oleh sebab itu Daud sangat yakin kalau Tuhan adalah gembala yang baik, yang lebih baik daripada dirinya yang dulunya adalah seorang gembala. Kan itu saya ingin memberikan beberapa hal saudaraku. Apa yang Tuhan lakukan sehingga Tuhan itu adalah gembala kita. Bagaimana pemeliharaan Tuhan? Apakah yang Tuhan lakukan ketika memelihara kita sebagai domba-dombanya? Yang pertama, boleh saudara catat. Yang pertama, Tuhan itu memberikan kecukupan, saudara. Di dalam ayat yang pertama dan kedua, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi yang pertama yang saudara harus tahu dalam kehidupan saudara bahwa Tuhan adalah gembala kita, bahwa Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita. Saudaraku, domba itu kebutuhannya hanya 2. Yang pertama itu rumput, yang kedua itu air. Dan seorang gembala yang baik akan membawa domba-dombanya ke sana. Dan Tuhan sudah memberikan itu kepada Daud. Tuhan memberikan kecukupan dalam hidupnya. Bahkan ketika Daud memerintah, emas, perak, dan harta-harta lain dari negara-negara di sekitarnya, saudaraku, itu datang kepada Daud. Kenapa? Karena Tuhan mencukupkan
kehidupannya. Ya. Daud meyakini bahwa dia tidak akan kekurangan apa-apa karena Tuhanlah yang memeliharanya. Tuhan yang mencukupi hidupnya sehingga makanannya akan berlimpah. Jadi yang pertama yang harus saudara tahu bahwa Tuhan adalah gembala saudara, bahwa Tuhan itu memberikan kecukupan atas kehidupan kita, atas keperluan kita. Ya. Karena itu Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Apa saudaraku? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena Tuhan yang mencukupi hidup kita, karena Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan, akan memberikan segala sesuatunya dalam hidup kita. Sehingga kita tidak usah khawatir akan apa yang perlu kita makan, akan apa yang kita pakai, saudara. Karena hidup kita itu berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah domba-domba kawanannya Tuhan, dan Tuhan akan selalu memelihara kita. Saudara-saudara yang engkau hari-hari ini khawatir akan apa yang hendak engkau makan, akan apa yang hendak engkau pakai, saudaraku. Coba saudara belajar pada burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tetapi selalu dipelihara oleh Bapa kita di surga. Kalau saudara khawatir akan baju yang akan kita pakai, akan pakaian yang akan kita pakai, peliharalah, lihatlah bunga-bunga yang ada di sekitar kita. Ya. Lihatlah bunga bakung yang esok tumbuh atau esok mekar, saudaraku. Tapi malam hari atau sore itu sudah layu. Tetapi apa? Tetapi keindahannya luar biasa, didandani demikian elok oleh Tuhan. Bahkan Raja Salomo itu tidak pernah berpakaian yang bajunya itu warnanya itu sebagus dari salah satu dari bunga bakung itu, saudara. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, saudaraku, akan apa yang menjadi kebutuhan dasar kita, kebutuhan kita, apa yang akan kita makan, kita pakai, karena Tuhan yang mencukupi hidup kita. Tinggal setiap hari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Ya. Berikanlah kami, ya, makanan kami berilah kami makanan yang secukupnya. Artinya, kalau kita berdoa supaya Tuhan mencukupkan, maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita itu cukup. Dan cukup itu artinya kita tidak akan berkekurangan. Jadi yang pertama, Tuhan memberikan kecukupan. Yang kedua Tuhan memberikan kesegaran. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara-saudaraku, kesegaran itu kita perlukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Itulah sebabnya setiap hari kita mandi minimal 2 kali sehari. Ya. Jadi jangan sampai kalau sudah datang beribadah saudara nggak mandi, ya. Saudara nggak akan segar. Ya. Ada yang belum mandi, ya. Nggak usah ngomong ke saudara, ya. Om saya tadi bangun kesiangan, buru-buru, jadi ambil semuanya, ya. Nggak usah ngomong. Ya. Karena itu salah saudara kesiangan. Tetapi kita perlu kesegaran itu setiap hari. Setiap hari kita perlu udara yang segar. Ya. Kalau kita di rumah, di kantor, hari terasa panas. Mungkin saat seperti siang hari ini ketika kita beribadah, siang hari
kita perlu kesegaran. Karena itu kita perlu yang namanya kipas angin. Kalau Tuhan memberkati kita, kita punya AC, saudara-saudara. Ya. Kalaupun kita nggak punya kipas angin, kita nggak punya AC, saudaraku. Saudara punya kertas. Salah satu gunanya untuk kipas, saudaraku. Supaya kita segar. Karena memang kesegaran itu yang dibutuhkan oleh manusia. Apalagi ketika kita haus, kita minum, ya, akan terasa menyegarkan, saudaraku. Jadi gembala yang baik itu akan memberikan kesegaran bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan telah membuat Daud tetap bersemangat dan memperoleh kekuatan yang baru ketika dia dalam kesulitan. Jadi Daud pernah merasakan kesulitan. Bagaimana tidak sulit? Ya. Orang nomor 1 di Israel yaitu Raja Saul mengejar dia, berniat mau membunuh dia. Maka seluruh Israel menjadi tempat yang sangat tidak aman bagi Daud. Ketika Israel tidak lagi menjadi tempat yang aman, yang nyaman buat Daud, dia pergi ke negara tetangga Filistin. Dan saudaraku tahu, ya, ada orang yang melihat, loh itu Daud yang mengalahkan Goliat. Daud ditangkap, saudara. Inilah yang mengalahkan Goliat. Inilah yang telah membunuh raksasa pujaan kita itu. Kita tangkap, kita bawa ke raja. Ya. Tapi Tuhan memelihara Daud. Ya. Sampai di depan raja, Daud pura-pura gila, saudara. Ya. Bayangkan, ya, seorang yang wajahnya imut-imut, manis, ya, tampan, saudaraku. Ya, mungkin nggak ada bedanya dengan Raffi Ahmad gitu ya. Kalau dengan saya jangan, saudaraku, jauh sekali. Ya kan? Dia pura-pura jadi gila. Ya. Dia mungkin matanya melotot-melotot, ya. Air liurnya dikeluarkan, nggak tahu tangannya nanti gimana, saudaraku. Tapi dia pura-pura jadi orang gila. Ya. Prajuritnya nangkap dia jadi kaget, loh ini Daud apa bukan? Ini Daud apa orang gila? Kemudian Raja Gad berkata, kamu bawa orang gila ke sini. Ya. Apakah saya kekurangan orang gila? Ya. Dia memarahin semua prajurit yang membawa. Keluar. Ya. Itulah pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan kasih ide pura-pura jadi orang gila. Maka Daud selamat, saudara. Karena dia orang gila. Ya. Saudaraku, kalau saudara punya banyak masalah, ya, saudara jangan seperti Daud ya, pura-pura jadi orang gila gitu ya. Misalkan punya utang, pura-pura jadi orang gila. Ya. Ya. Kemarin ketika kami di Solo, saudara, saya dengar kabar, ya, ada temennya kakaknya Yuni, ya, kakaknya Nining, ya, itu disiram bensin dan dibakar oleh pamannya, yang notabene adalah orang gila. Mati, saudara. Mati, rumahnya terbakar. Ya. Ya itulah manusia, saudara. Ya. Yang bakar dia orang gila, saudara. Siapa yang menyangka bahwa akhir hidupnya di tangan orang gila, yang adalah pamannya sendiri. Ya. Dibawa ke polisi, orang gila. Ya. Ya gimana orang gila, saudara? Ini orang gila, ya. Kita tahu gila, ya. Dan hukum memang tidak bisa menjerat, ya, karena memang dia adalah orang gila.
namanya juga orang gila. Ya. Tapi Daud pernah dilepaskan oleh Tuhan karena dia pura-pura menjadi orang gila. Tetapi di atas itu semua Daud menjadi orang yang bersemangat di hadapan Tuhan. Sekalipun dikejar Saul, dia menjadi orang yang bersemangat oleh Tuhan. Dia tetap kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kesegaran dalam kehidupannya. Tuhan yang memberikan penghiburan. Tuhan yang sanggup untuk membuat semangat yang tidak berdaya menjadi kuat lagi. Saudara, di saat harapan sudah tidak ada lagi bagi Daud, tetapi Tuhan tetap menyegarkan semangat Daud sehingga Daud tidak bersemangat, tidak putus asa. Ditambah lagi saudaraku, dia ada di dalam gua yang bernama Gua Adulam. Bersama dia itu adalah orang-orang yang sakit hati, perampok, orang-orang yang sudah dikucilkan dari keluarganya, dibuang dari keluarganya, berhimpun semua ke Daud. Lengkap sudah penderitaan Daud. Dia sudah menderita, kehilangan anak dan istrinya, tidak bisa bersama-sama dengan mereka. Dan sekarang dia berkumpul dengan orang-orang yang senasib sepenanggungan dengan dia, yang jauh dari keluarga, yang sepertinya sudah tidak ada harapan lagi di dalam gua yang bernama Gua Adulam, di tempat yang bernama Adulam itu. Tetapi Tuhan memberikan kesegaran baru kepada Daud, sehingga Daud bisa memberikan kesegaran juga kepada orang-orang yang bersamanya. Sehingga orang-orang yang terbuang, orang-orang yang adalah penjahat, orang-orang yang memiliki karakter tidak baik, Tuhan nyatakan kuasanya sehingga mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud yang luar biasa. Itu terjadi karena Tuhan memberikan kesegaran bagi Daud. Dia memberikan Daud semangat dan kekuatan yang luar biasa saat-saat mengalami kesulitan. Itulah yang kita butuhkan bagi kita, kesegaran. Kalau usaha saudara sedang lesu, ada perlu penyegaran. Mungkin pengelolaan keuangan yang tidak baik. Mungkin cara melayani customer dan lain sebagainya. Jadi ada perlu penyegaran. Di dalam pemerintahan, ya, perlu penyegaran sehingga pejabat-pejabatnya itu dirolling. Kalau Presiden Jokowi merasa kabinetnya enggak bagus, maka perlu yang namanya penyegaran kabinet, reshuffle kabinet. Di dalam pelayanan kita, di saat kehidupan kerohanian saudara sepertinya kering, ya, sepertinya saudara melayani terasa hambar, tidak ada lagi sukacita dalam pelayanan, tidak ada lagi semangat dalam pelayanan. Saudara membutuhkan kesegaran daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menjamah hati saudara, menjamah hidup kita, sehingga ketika kita melayani kita segar kembali, kita bersemangat, kita bersuka cita lagi. Kenapa? Karena Tuhan saja, saudaraku, bukan orang lain, bukan teman sepelayanan kita, bukan jemaat-jemaat Tuhan, bukan lingkungan di dalam pelayanan, tetapi hanya Tuhan sendiri yang sanggup untuk memberikan kesegaran di dalam pelayanan kita. Tidak hanya dalam pelayanan, di dalam apapun juga yang kita lakukan. Izinkan Tuhan untuk menyegarkan setiap kita. Membangkitkan semangat yang baru. Mengatasi, memulihkan seluruh ketidakberdayaan, kekecewaan, sakit hati, dan yang lain sebagainya. Izinkan Tuhan yang menyegarkan. Sehingga kita akan kembali bersemangat. Sehingga kita akan mampu melawan setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan menyegarkan hati dan jiwa kita, sama seperti Daud yang selalu disegarkan hati dan jiwanya oleh Tuhan, saudara. Itu yang kedua, Tuhan memberikan kesegaran bagi domba-dombanya, bagi kita. Yang ketiga, Tuhan memberikan penyertaan. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya mau katakan saudara, orang yang kita kasih boleh meninggalkan kita. Hamba-hamba Tuhan boleh meninggalkan kita. Suami istri meninggalkan kita, anak-anak meninggalkan kita, orang tua meninggalkan kita. Tetapi saya mau katakan Tuhan kita, Allah kita tidak pernah meninggalkan saudara. Tetapi yang terjadi adalah saudara meninggalkan Tuhan. Saudara meninggalkan pelayanan. Saudara jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel. Yang artinya apa saudaraku? Tuhan menyertai kita. Masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jika Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan memberikan kesembuhan jika Tuhan beserta kita. Tidak ada kesusahan yang sangat besar bagi kita jika Tuhan ada menyertai kita. Karena itu pastikan saudara bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tahu kalau kita sendiri kita akan lemah. Karena itu Tuhan terus menyertai kita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, ketahuilah, apa kata Tuhan yang terakhir? Sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya ke surga. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan akan menyertai kita. Ketika Tuhan naik ke surga, Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang menyertai kita kemanapun kita berada. Ketika Tuhan Yesus sudah dipermuliakan dan naik ke surga, saudara. Roh itulah yang akan memampukan kita sehingga kita sanggup untuk menyatakan kuasa-Nya. Sehingga roh yang ada dalam kehidupan kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Tetapi anehnya kita orang Kristen, karena dari kecil kita sudah dicekokin, ada hantu dan sebagainya. Ketika kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, tempat-tempat yang gelap, kita saja jadi takut, saudara. Kita pengen pipis ke belakang, kebetulan kamar mandi kita di belakang, kita takut. Apakah saudara tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai engkau? Ketika engkau disisihkan oleh teman-temanmu, engkau merasa kecewa, engkau merasa sakit hati, apakah engkau tidak menyadari bahwa Tuhan menyertai engkau? Ya, jika Tuhan menyertai kita, maka sebenarnya tidak ada yang bisa untuk mengalahkan kita. Jadi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudaraku yang hari-hari ini sudah merasa tertekan, merasa kecewa, merasa putus asa, merasa sendiri, merasa diperlakukan tidak adil. Berbagai macam kekecewaan yang ada dalam hidup saudara, saya ingin katakan semuanya itu boleh terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi ingat bahwa Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud merasakan penyertaan Tuhan ketika dia merasa tertekan, ya. Ketika berada dalam lembah kekelaman, ketika
bayang-bayang maut itu mengintai Daud. Dia merasa Tuhan memberikan penyertaan. Dan saya menghimbau, saya menyampaikan kepada setiap kita, penyertaan Tuhan itulah yang menjadi penghiburan kita, karena Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Yang terakhir, ya, Tuhan memberikan masa depan. Ya. Ayat yang kelima dan keenam, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Banyak orang yang salah menilai bahwa kekristenan itu hanya untuk kekekalan saja. Enggak, saudara. Tetapi kekristenan itu hanya berlaku untuk masa kini, masa depan, dan juga kekekalan. Dan kekekalan itu adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan kita, karena itu adalah sifatnya kekal. Karena itu visi gereja kita adalah menjadikan seluruh keluarga GBI Perigi menjadi keluarga kerajaan Allah yang siap masuk kemana saudaraku? Ke dalam kekekalan. Karena memang Tuhan sudah memberikan masa depan buat kita. Tinggal saatnya bagi kita adalah kita menjaga keselamatan kita. Kita menjaga iman percaya kita setia sampai akhir. Sehingga kita pasti, saudaraku, masuk di dalam kerajaan Allah. Ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah memberikan hidup yang kekal. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Anaknya itu siapa? Siapa namanya? Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Tetapi barang siapa tidak memiliki anak, barang siapa tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Itu artinya apa saudaraku? Dalam kehidupan kita, kita harus percaya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka surga menjadi milik kita. Karena jaminannya sudah pasti di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-12-13. Ya, tinggal kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita di dunia? Bagaimana dengan masa depan saya? Mazmur 23 ini memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan itu akan memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Di sana dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti siapa saudaraku? Aku, saudara dan saya, seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan dalam kekekalan sepanjang masa. Jadi saudara tidak perlu takut akan masa depan, karena di dalam Tuhan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang, saudara. Tinggal kita setia kepada Tuhan, tinggal kita dekat sama Tuhan, maka kebaikan, kemurahan akan mengikuti kita di dalam hidup kita. Sebab Dia adalah Tuhan yang terus menerus menjadi gembala kita. Dialah gembala yang pemeliharaannya sempurna. Dia memberikan kecukupan, saudaraku. Dia memberikan kesegaran. Yang ketiga, Dia memberikan penyertaan. Dan yang keempat, saudara, Tuhan memberikan penyertaan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan, para singer. Kita pujikan lagu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Untuk mengingatkan setiap kita
bahwa penyertaan Tuhan sempurna, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kecukupan, saudara. Tuhan memberikan kesegaran, Tuhan memberikan penyertaan, dan Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena kita tahu Dialah gembala kita yang sejati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekeraman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang mengubah aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berdiam dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau menyertai hidup kami
sebab Engkaulah gembala kami. Engkau gembala yang sejati dalam hidup kami Tuhan. Engkau mencukupi hidup kami Tuhan. Engkau memberikan kesegaran bagi semangat yang patah, bagi yang tak berdaya, bagi yang kehilangan semangat. Engkau menyertai kami dan tak pernah sekalipun meninggalkan kami, oh Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering meninggalkan Engkau. Tetapi sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami tersesat, Engkau akan meninggalkan domba-dombamu yang lain dan mencari kami. Kami seorang yang tersesat, sehingga kami kembali beroleh persekutuan dengan Engkau. Bawa kami Tuhan ke dalam pelukan-Mu, agar kami tidak tersesat. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami ada di dalam tekanan, kami ada dalam kesulitan, kami ada di dalam bayang-bayang kematian, Engkau Allah gembalaku. Takkan ku takut, takkan ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku Tuhan. Yesus, ajari kami mengerti Tuhan, bahwa masa depan kami sungguh ada, sehingga kami tidak pernah takut, kami tidak pernah bimbang. Jadilah gembala kami, jadilah gembala kami terus ya Tuhan. Dan ajari kami Tuhan untuk menuruti Engkau sebagai gembala kami. Karena kami tahu Engkau adalah gembala yang sempurna bagi kami. Mulai hari ini kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan pernah putus asa, karena kami tahu kami memiliki gembala agung yang menjadi teladan, yang menjadi sahabat bagi kami. Bangkitkan semangat umat-Mu, bangkitkan semangat orang-orang yang tidak berdaya, hati yang sudah mulai kendor, roh yang sudah mulai padam untuk melayani Tuhan. Bangkitkan kembali, karena sukacita di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau gembala kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kekuatan firman Tuhan yang akan terus mementeraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Ampuni akan kelemahan dan kekurangan hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, dan gantikan sendiri dengan Roh-Mu yang terus menguatkan dan memberikan pertolongan yang sejati dalam kehidupan kami. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya berikan kepada Pak Daniel atau Ibu Yuni yang akan memberikan pengumuman. Silakan. Baik, shalom, selamat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat ini, ada beberapa pengumuman yang kami mau sampaikan. Untuk hari ini Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Yang pertama, selamat datang dan selamat beribadah kepada setiap sidang jemaat yang hadir saat siang hari ini. Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan siang hari ini, dari pelayanan sekolah minggu tadi pagi, bahkan juga pelayanan siang hari ini. Tuhan memberkati.
Juga ucapan terima kasih buat setiap jemaat Tuhan yang telah membawa persembahan dan perpuluhan ke dalam rumah Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kiranya Tuhan membalaskan jerih lelah dan pengorbanan yang kita berikan dengan berkat-berkat yang melimpah baik secara jasmani maupun secara rohani. Kemudian yang selanjutnya kegiatan ibadah sepanjang minggu. Untuk ibadah umum dan ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan secara online, jadi tidak ada tatap muka ibadah di tempat ini untuk minggu depan, tanggal 26. Jadi ibadah di rumah masing-masing, kita terus berdoa supaya keadaan dan situasi semakin baik dan pandemi semakin berkurang ya, semakin berakhir sehingga kita bisa ibadah di tempat ini kembali seperti dulu ya tiap minggunya. Kemudian untuk ibadah WBI dan ibadah remaja mungkin untuk tahun ini sudah ya Bu ya, untuk WBI minggu kemarin terakhir Sabtu kemarin, untuk di tahun 2021, jadi nanti untuk ibadah selanjutnya di tahun 2022 untuk WBI dan untuk ibadah remaja. Selanjutnya untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 6 Desember sampai dengan 19 Desember, di dalam warta ada 2 orang yang tercatat, yaitu yang pertama Saudara Devin tanggal 10 Desember dan Bapak Endra 18 Desember. Kami mohon maaf apabila ada yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 19 Desember namun namanya belum tercantum di dalam warta, nanti didoakan boleh maju ke depan. Baik, hanya itu saja pengumuman dari saya. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Pak Daniel. Shalom jemaat terkasih. Haleluya, tanpa terasa detik-detik berjalan terus dan kita akan meninggalkan tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022. Karena itu gunakanlah hari-hari ini untuk kita berdiam diri dan merenung. Coba kita menyediakan waktu berdiam diri merenung untuk kita memperhatikan jalan hidup yang telah kita lalui, apakah selama tahun 2021 kita sudah berhasil menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sebab terkadang kita lupa umur bertambah, tetapi bagaimana kehidupan kerohanian kita. Ini bukan saya sampaikan hanya untuk mengingatkan kepada jemaat, tetapi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Ya, karena itu beberapa hari lagi tahun 2021 kita tinggalkan. Kita masuk tahun 2022. Seharusnya kalau kita punya moto, hari ini saya hidup lebih baik dari kemarin. Besok saya hidup lebih baik dari hari ini. Artinya kita mau tahun depan kita hidup lebih baik lagi dari tahun 2021. Amin. Tapi bagaimana kita bisa lebih baik kalau kita tidak pernah merenungkan, memperhatikan bagaimana kita hidup di tahun 2021 ini. Karena itu yuk gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya supaya tahun depan kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Saya rindu sekali Tuhan memberkati jemaat dengan berkat jasmani yang melimpah dan hati yang terus melekat kepada Tuhan. Kalau saya dengar cerita dari khotbah, terus terang aja saya bilang, saya sangat tersentuh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, sangat menyentuh hati saya. Kenapa? Karena sekian puluh tahun saya hidup di mana setiap hari bersinggungan dengan hal-hal yang tidak masuk di akal dan tidak mungkin. Saya katakan setiap hari sekian puluh tahun saya
hidup bersinggungan dengan hal-hal yang kalau boleh dibilang tidak masuk di akal, saudara-saudara. Tetapi saya melihat selangkah, bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Untuk hal-hal yang tidak pernah saya renungkan. Sehingga saya bisa berkata, yes, God is my shepherd. Benar-benar Tuhan adalah gembalaku dan dia hidup, saudara-saudara. Karena itu saya sangat bersyukur dan berterima kasih memiliki Tuhan Allah yang hidup seperti Yesus. Amin. Mungkin kita tidak perhatikan karena kita anggap semua itu biasa. Tapi kalau kita perhatikan, makanya kalau khotbah dari dia menjaga, memberkati, memelihara, menyertai, saya bilang itu udah luar biasa lah. Karena itu mari saudara-saudara kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Baik, saya mau tambahkan rencana kita untuk baptisan itu mengalami perubahan, yaitu baptisan air. Tolong dikasih tahu kepada anak-anak kita yang mau dibaptis minggu kedua Januari. Ya, ingat ya, minggu kedua Januari. Jadi baptisan air minggu kedua Januari. Jangan lupa persiapkan anak-anak kita supaya menjadi generasi-generasi yang benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Baik, saya kira itu saja yang berulang tahun. Ada yang hadir dari yang disebutkan. Coba Devinnya digotong gitu. Oh. Haleluya. Jangan maju. Maju sini aja Devin. Jangan duduk, diri aja diri. Iya. Saya ingin mengatakan apa yang ada di hati saya mengenai Lina Engli dan Devin. Saya tahu siapa Lina Engli karena dari kecil waktu kelas 6 pun saya yang ajarin dia. Sampai dia ibadah, dia menikah ibadah, tenggelam timbul. Dan saya tahu Devin juga waktu kecil. Belakang-belakang ini Ibu Lian selalu bilang, "Pak, Lina Engli sekarang semangat dia. Mau beribadah sungguh-sungguh." Cuman saya belum pernah bilang kepada anak istri saya begini. Mama tahu nggak kenapa? Saya tahu jawabannya. Karena Devin, kamu nggak sadar. Hidup kamu, jalan-jalan yang kamu lalui, itu membawa mama kamu lebih dekat kepada Tuhan. Karena itu jadilah anak yang membanggakan orang tua. Amin. Tinggal kamu bawa papa kamu. Jadi mama kamu itu bisa semangat sekarang melayani karena dia melihat adanya hasil yang nyata yang Tuhan kerjakan. Jadilah saksi Kristus.
Hari ini hamba meletakkan Devin dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada Devin. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang telah Engkau pimpin Devin untuk menjadi anak-Mu yang setia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati Devin lebih lagi di hari-hari akan datang. Tuhan, peluk Devin Tuhan. Peluk Devin lebih erat lagi Tuhan. Agar dia boleh menjadi anak-Mu yang semakin hari semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan bawa Devin dalam pelukan-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, mara petaka dan niat-niat dunia yang mencelakakannya Tuhan. Hamba letakkan Devin dalam tangan-Mu. Dia boleh menjadi saksi-Mu. Yang membawa keluarganya, adiknya, membawa papa dan mamanya lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Hamba serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Tolong Devin. Tolong Devin Tuhan. Pimpin dia untuk terus melekat di hati-Mu. Pimpin dia agar Engkau selalu hadir dalam kehidupan Roh Kudus. Engkau pimpin Devin. Engkau berkati Devin. Hamba serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau campur tangan dari dalam kerinduan Devin. Apa yang menjadi kerinduan hatinya, Engkau memberkatinya. Hamba serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Dengan rasa syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba letakkan sepenuhnya Devin. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai, turun memenuhi hidupmu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat Devin, Tuhan berkati. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat hidup
selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakan. Katakan lebih sungguh-sungguh, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Tanpa terasa kami menjalani tahun 2021 yang penuh dengan pergumulan, di mana kami boleh hidup berdampingan dengan virus corona. Tetapi hari ini kami katakan, Engkau meluputkan kami hanya karena kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh melihat hamba-hamba-Mu bertumbangan. Kami melihat dokter-dokter bertumbangan, perawat, banyak orang-orang bertumbangan karena COVID. Tapi kami boleh terjaga daripada virus corona hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Karena itu hamba serahkan hari-hari kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau gembala kami yang agung dan mulia. Terpujilah Engkau. Kami letakkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami letakkan pekerjaan ini, kami pertaruhkan hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Agar Engkau dimuliakan dan semakin banyak orang boleh datang kepada-Mu. Karena itu, sembunyikanlah kami di balik kemuliaan-Mu, karena kami hamba-hamba-Mu yang bekerja untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Kami tidak menuntut upah apa-apa Tuhan. Kami hanya berkata terima kasih Engkau pakai kami menjadi para pelayan-Mu. Terima kasih hari ini anak-anak-Mu telah melayani dengan penuh sukacita. Dan jemaat-Mu datang mendengar suara-Mu. Berkatilah keluarga besar GBI Perigi ini. Hamba serahkan semua dalam tangan-Mu. Karena Engkau gembala kami yang baik, gembala yang agung. Karena itu mari sidang jemaat sebelum tinggalkan tempat ini, arahkan hatimu kepadanya. Sungguh-sungguh pandang Dia. Angkat kedua tangan-Mu dengan sungguh. Sekarang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau. Pulanglah engkau di dalam damai sejahtera. Rahmat anugerah. Berkat-berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa. Kasih sayang, cinta kasih. Sukacita, kemurahan yang luar biasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, bimbingan, penyertaan Allah Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai jemaat mulai detik ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur, menyambut semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin.